Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Alkitab kita menemukan pernyataan yang mengesankan bahwa Tuhan secara mistis, Tuhan mengeraskan hati seseorang seperti misalnya Allah mengeraskan hati Firaun. Kemudian berkembang lagi pemikiran bahwa Yudas ditentukan Allah untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus. Menurut mereka, Yudas terpilih sebagai anak kebinasaan dan Yudas tidak dapat menghindarkannya. Kita sudah belajar mengenai Yudas ya saudara. Oke, kita sudah bedah mengenai Yudas ya. Mestinya tidak Yudas. Petrus kalau berhasil mencegah Yesus ke Yerusalem, Petruslah iblisnya. Ingat, satu di antara kamu iblis. Tidak harus Yudas. Petrus bisa. Tapi ternyata jatuh ke Yudas. Sudah jatuh ke Yudas, Petrus pun masih dikejar. Tuhan berkata, Petrus, iblis terus mendesak kamu, menuntut kamu untuk ditampi. Aku berdoa untuk kamu. Nggak boleh dua iblis, cuma satu Yudas ya. Oke, saya teruskan. Hal ini sama dengan persepsi bahwa Allah membuat Yudas mencintai uang sampai taraf ekstrim menjual gurunya, atau mengeraskan hati Yudas untuk berkhianat kepada Yesus. Jadi dari pengertian Allah mengeraskan Firaun, berkembang lagi Yudas ditentukan untuk menjadi anak kebinasaan. Demikian pula kasus Esau dan Yakub, bahwa Tuhan memilih Yakub sehingga Esau harus menjadi orang yang tidak layak menerima warisan berkat perjanjian. Kalau Allah menentukan Yakub, berarti Esau harus disetting tidak pernah menjadi baik. Tuhan harus merancang peristiwa demi peristiwa sampai akhirnya Yakub yang menerima warisan. Hal ini sama dengan mengeraskan hati Esau untuk tetap menjadi orang yang tidak baik. Apakah Allah yang kasih adanya bertindak demikian? Tentu tidak. Kalau Allah digambarkan dengan gambaran demikian, maka berarti menciderai Allah. Sebab Allah seperti itu adalah Allah yang tidak agung. Allah seperti itu tidak agung. Sudah menentukan Yakub harus jadi pewaris, Esau tidak pernah jadi pewaris. Nanti kita bedah, apakah betul begitu? Jangan melihat dengan kacamata picik, karena sudah punya premis, asumsi bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Ini menjelaskan ini memang panjang lebar saudaraku ya. Gambaran mengenai Allah di atas tersebut adalah sebuah penggambaran yang jauh dari eksistensi Allah yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini ada tatanan yang tertib bertalian dengan keadaan jiwa manusia. Keadaan jiwa manusia tidak pernah bisa diubah secara mistis. Mistis artinya hal yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Kata mistis jika dihubungkan dengan Tuhan berarti tindakan Tuhan yang melampaui kemampuan akal untuk mengerti dan melakukan. Transenden namanya. Nah, banyak orang memahami bahwa Tuhan masuk ke dalam pikiran, masuk dalam hati manusia, kemudian melakukan tindakan spektakuler, mengubah komponen manusia yang tidak kelihatan atau hati dan pikiran manusia, sehingga manusia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apakah hati menjadi keras atau tidak? Apakah menjadi baik atau tidak? Menerima anugerah atau menolaknya. Seakan-akan semua dikerjakan Tuhan dalam diri seseorang. Dengan hal ini diyakini bahwa Tuhan bisa intervensi ke dalam jiwa, di mana terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak manusia secara mutlak sehingga seseorang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Ini salah, ini mistis. Kalau dulu kita begitu, makanya ada doa yang berkata begini, ubah hatiku Tuhan, terus berubah. Enggak. Fakta membuktikan orang-orang, ini maaf ya disebut juga nih, orang-orang karismatik atau pentakosta yang begitu bersemangat di gereja, Tuhan ubah hatiku. Enggak benar soal duit, enggak benar soal moral seksnya, enggak benar soal kerukunan, betul enggak? Ini juga terjadi di kalangan gereja-gereja non karismatik juga tentunya, saudara. Tapi ini kita kan ada dalam lingkungan itu dari kecil saya melihat. Walaupun saya memang berasal dari gereja Protestan. Tapi kita melihat fakta itu, kenapa terjadi konflik, rebutan jemaat,
Aduh, dulu satu gereja pisah, kalau ketemu gak ngomongan. Aduh, nah ini gimana? Terubah hatiku, gak berubah. Seakan-akan Tuhan itu bisa secara mutlak mengendalikan sepenuhnya jiwa orang itu. Itu gak benar. Roh Kudus menuntun kamu kepada segala kebenaran itu bukan begini. Shoot, tahu, bukan, itu mistik. Orang harus membaca Alkitab. Orang harus melewati sebuah pengalaman. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Anda pikir siapa itu? Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Karena Allah Bapa dan Anak di surga, representasi yang menuntun kita, Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang memuridkan? Roh Kudus. Itu pun melalui proses tidak mencintai dunia. Proses kesediaan meninggalkan dosa. Baru tercerahi. Jadi seperti ada hukum. Ada tatanan. Begitu you duniawi, tertutup. Begitu you tidak duniawi, terbuka. Kebenaran itu. Jadi gak secara mistik. Orang tekun belajar, baca buku, bla 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 baru. Oh. Kalau nggak bisa. Coba orang yang malas membaca Alkitab, orang yang tidak tahu bahasa asli Alkitab, orang yang tidak tahu latar belakang Alkitab, dipimpin Roh Kudus, seberapa dia bisa ngerti? Tetap susah mengerti. Mungkin jadi baik bisa. Roh Kudus menuntun orang menjadi baik kepada segala kebenarannya, tapi dia tidak akan bisa mencapai klimaks seperti orang yang belajar Alkitab dengan tekun. Lagi pula orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang bisa mengimbangi Roh Kudus. Belajar tekun secara kognitif, tidak mencintai dunia, tidak materialistis, suci hati. Makanya kehendak bebas itu tetap dibutuhkan. Tidak bisa mengalir begitu. Pada umumnya orang meyakini dan memahami cara Allah mengeraskan hati atau melembutkan hati seseorang seperti yang tersebut tadi. Dengan demikian menurut mereka banyak tindakan Tuhan yang tidak bisa dimengerti karena tindakan-tindakannya di luar kemampuan manusia memahaminya. Nah, jika hal itu benar, berarti keadaan jiwa manusia adalah, jika hal itu benar bahwa Tuhan bisa intervensi ke jiwa dalam sekejap bisa berubah, itu berarti keadaan jiwa manusia adalah sesuatu yang dapat diubah dalam sekejap. Tanpa mekanisme, tanpa tatanan, tanpa aturan yang jelas. Nah, pada kenyataannya, Anda lihat fakta empiris dalam kehidupan ini, perubahan yang berkaitan dengan karakter atau watak selalu melalui proses. Tidak mungkin orang menjadi baik secara mendadak atau menjadi jahat secara mendadak. Jadi kalau kita memahami dikeraskan hatinya secara mendadak, itu mistis. Itu mistis. Jadi kalau begini, ini teologi yang paling laku ya, yang sekarang menguasai banyak orang Kristen. Tuhan menggerakkan orang itu untuk bertobat, dan Tuhan melahirkan baru dia. Lalu dengan sendirinya punya ketekunan. Kalau Anda belum belajar, saya sudah belajar, saya kasih tahu. Ini yang dipercayai banyak gereja Eropa yang sekarang habis. Allah menentukan siapa yang selamat, yang binasa. Yang selamat itu dilahirkan baru oleh Allah. Dan dilahirkan baru akan memiliki ketekunan. Lalu apa artinya dengan panggilan untuk tekun di sini? Tapi orang-orang seperti itu tidak mau mengerti. Ya harus ada panggilan supaya bisa tekun. Jadi semua imajiner. Saya khawatir pertobatannya pertobatan intelek. Dia bisa kotak-katik di dalam pikiran. Ngerti nggak saya ngomong ini? Semua dikotak-katik di situ, bro. Makanya orang-orang yang berteologi seperti ini, orangnya kaku. Merasa paling pinter. Di luar yang diajarkan, salah semua. Dia 5 tambah 5, 10. Kayak matematik. Nggak begitu. Kalau kita kan, ngajarinnya nggak semudah itu. Lahir baru cuman ada dalam Yohanes pasal 3 dan 34 ayat lain. Lahir baru itu, saudaraku, gambaran dari satu proses orang yang diubahkan. Itu tidak bisa langsung jebret gitu, saudara. Ini jebret gitu, saudara. Makanya kalau saya memberitakan kepada saudara, kelahiran baru itu misteri. Iman datang dari pendengar oleh firman Kristus. Tapi menurut mereka, iman itu pun Allah yang memberi. Nah, udah selesai deh.
Itu benar. Iman itu juga Allah yang memberi. Tapi saudara jangan main-main. Ini kekuatan terbesar teologi ini. Jadi kita mengajar ini betul-betul kita menghadapi ajaran yang sangat kuat. Ya tapi saya nggak mau berbenturan, nggak mau ribut. Saya cuma menunjukkan ini loh. Logis nggak saudara? Hal-hal yang bersifat mistis dan transenden ini adalah hal-hal yang sudah terbiasa menghiasi kehidupan orang beragama. Tidak heran kalau ada doa yang berbunyi ubah hatiku Tuhan. Mereka berharap secara mistis ajaib hatinya bisa diubah oleh kuasa Tuhan. Jika ini bisa terjadi maka Tuhan tidak perlu memberi amanat agungnya kepada orang percaya untuk memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Tuhan tidak bekerja secara mistis itu untuk mengubah karakter atau watak seseorang. Selalu melalui proses. Demikian pula dengan iman yang bisa timbul di hati seseorang. Tidak timbul secara mistis. Jadi kalau teologi yang mengatakan iman pun pemberian Tuhan, memang ada kalimat itu, tapi harus tahu bagaimana mekanisme dan prosesnya iman itu timbul. Nah, kita baca terus, saudaraku. Firman yang harus didengar dan masing-masing individu harus meresponi. Dalam perubahan karakter dan kehidupan iman, respon seseorang terhadap anugerah Allah harus dimainkan secara benar. Artinya intensif dan berkesinambungan. Tidak seperti titik, tapi seperti sebuah garis panjang. Dalam hal ini ketekunan seseorang berperan. Tekun dulu, baru memiliki iman, atau iman dulu baru bertekun? Kalau menurut mereka, diberi iman dulu baru bisa bertekun. Ya susah nih, ya. Tapi kita akan luruskan kalau mau diluruskan. Nah ini masalahnya kan begini saudara. Ini bukan 5 tambah 5 gitu loh masalahnya. Iman datang dari pendengar oleh firman Tuhan. Berapa ayat? Kan jelas. Orang bisa beriman itu kan karena iman yang menyelamatkan maksudnya. Lewat sebuah proses kan. Kalau cuma berkata begini. Ya Tuhan Yesus. Ya anak Allah sembuhkan aku gitu ya. Atau yang asal ku jamah jubahnya sembuh. Atau perwira Romawi di Kapernaum berkata, katakan sepatah kata, hambaku sembuh. Lalu Tuhan memuji orang-orang ini. Imannya luar biasa. Nah, pengertian iman itu bukan iman yang menyelamatkan loh. Makanya saya selalu bicara, jika ketemu kata iman atau kata Allah atau kata apapun, harus strict melihat konteks. Di sini mau ngomong apa? Seperti kebaikan orang seperti kain kotor, betul? Itu jadi senjata mereka yang mengatakan kebaikan orang seperti kain kotor loh. Itu kan zaman Yesaya om. Itu sebegitu salahnya loh. Dulu juga saya salah. Dulu juga saya keliru. Juga mengambil ayat itu kebaikan orang seperti kain kotor. Sebab semua manusia itu sudah rusak total. Mati sehingga perlu dibangkitkan. Karena kamu telah mati karena dosa-dosamu. Itu mati. Mati itu gak bisa bangkit, mati itu gak sadar, mati itu gak sanggup apa-apa. Harus Tuhan yang membangkitkan, yang memberi iman, yang melahirkan baru. Nanti dulu mati di situ, kau pikir mati seperti orang geletak. Coba kita lihat kata itu, setelah kalimat dulu, kamu telah mati karena dosa-dosamu. Ayat yang berikutnya, ayat 23 setelah itu, kami juga termasuk mereka. Kami itu Paulus. Nah sekarang kita lihat bagaimana Paulus hidup. Apa enggak jebret langsung percaya? Tidak. Makanya saya tulis bagaimana Paulus bertobat. Anda ngerti nggak saya ngomong apa ini? Tekun dulu atau beriman dulu? Tekun dulu. Nggak bisa enggak. Dari mana ketekunan? Loh, disinilah ada kehendak bebas manusia yang harus dimainkan. Lalu kalau mereka berkata manusia mau berkehendak gimana sudah mati, kan jadi bikin skenario sendiri, bikin cerita sendiri, bikin istilah sendiri. Pengertian mati menurut mereka. Kata rusak menurut mereka. Rusak itu rusak total. Total depravity. Jangan buat istilah sendiri. Makanya kita nggak ikut-ikut istilah itu. Saya mainkan sendiri istilah saya. Loh kita kalau ikut-ikut masuk istilah orang kan terjebak di situ.
kamu bangun teologi, kau bikin istilah harus masuk ke situ. Enggak mau. Sebab Alkitab bukan milikmu, milikku juga. Yang bisa membaca Alkitab juga saya, yang mengerti bahasa asli juga saya juga bisa, bukan hanya you. Dan kita juga anak-anak Tuhan yang bisa minta hikmat Tuhan. Ini bukan mau konflik ya saudara, amin. Ini bukan mau konflik ya, kita mau belajar ya. Perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan Yesus tidak menghasilkan iman di hati pemimpin agama ini. Padahal Tuhan memberikan waktu khusus kepada Nikodemus. Nikodemus sendiri sudah mengadakan percakapan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu harus dilahirkan baru. Kalau kelahiran baru dari Tuhan, Tuhan itu tidak perlu berkata begitu. Tuhan akan berkata, kamu akan dilahirkan. Tapi kamu harus dilahirkan baru, tantangan kamu harus memberi diri untuk dilahirkan baru. Nikodemus menolak. Ini bukan karena Tuhan tidak menggerakkan hati Nikodemus untuk percaya dengan benar. Dalam hal ini kelahiran baru bukan sesuatu yang dikerjakan Tuhan secara sepihak. Harus ada respon individu. Respon negatif Nikodemus juga dilakukan oleh orang kaya dalam Matius pasal 19. Tuhan sudah memberi kesempatan mengadakan percakapan. Tapi orang kaya itu tidak memberi ruang hidupnya bagi Tuhan. Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Para penafsir berkata, jangan-jangan Nikodemus ini, tapi saya sih tidak mau percaya dengan mudah. Ini siapa ini? Ada beberapa orang menafsirkan. Ia menolak bukan karena hatinya dikeraskan, tapi karena ia tidak bersedia melepaskan hartanya. Matius 19:22 mengatakan, ia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Loh, jelas kan? Amin? Nah, nanti kita belajar ternyata respon seseorang terhadap Tuhan itu tergantung pertimbangan yang dimiliki. Ada orang ya saudara, yang dari kecil itu materialistis. Itu sulit sekali saudara, untuk selamat sulit. Sebab orang materialistis tidak akan pernah mengenal kebenaran. Berarti orang kaya sukar masuk surga. Kalau orang miskin gimana Pak? Sama, orang miskin yang ingin kaya. Sudah ingin kaya, sudah karakternya buruk. Ini udah kembaran ini. Udah materialistis, sudah karakternya buruk. Ada orang yang materialistis tapi karakternya baik. Ini saudara, ya, ada orang yang materialistis plus jahat, betul ya. Ada orang yang materialistis tapi baik. Ketika dia mendengar firman, itu tentu punya pertimbangan. Dia berkata, aku pilih Tuhan. Ini bisa diubah jadi sempurna. Katakan amin. Tetapi yang baik ini tetap materialistis. Ini akan mandek di baik. Gak akan sampai ke sini. Nangkep saya ngomong apa ini? Ini paling benar nih saudara. Orang miskin juga sama. Miskin tapi ingin kaya. Kasiannya udah gak jadi kaya, masuk neraka. Jadi betapa hebatnya pengaruh dari kekayaan dunia. Tuhan sudah bicara loh. Orang kaya sukar masuk surga itu jelas saudara. Jadi latar belakang itu juga menentukan saudara. Pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi tetap the final decision tergantung orang itu. Ya maaf ya. Orang kaya ini kalau bisa berkata, aku pilih Tuhan. Gitu ya. Oh wah. Seperti turunlah Sakeus. Betul. Seperti Sakeus. Aku mau. Bisa berubah gak? Bisa. Alkitab itu luar biasa loh. Ternyata ada imbangan-imbangannya. Nikodemus, Paulus, Musa, Firaun, Abraham. Waduh, nanti ada lagi yang lain tuh. Hebat banget loh. Sehingga tidak bisa menghindar. Kebenaran itu pasti akan terbuka. Berbeda dengan perjumpaan Saulus. Ini dulu Saulus namanya. Jadi Paulus kemudian. Dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika Paulus memburu orang Kristen untuk dianiaya. Menghasilkan iman dan pertobatan yang benar. Tentu hal ini tidak disebabkan adanya faktor-faktor di luar diri Saulus. Seperti misalnya Tuhan berintervensi ke dalam jiwa mereka masing-masing.
Firman Tuhan tidak menulis bahwa Tuhan yang menggerakkan hati Saulus untuk bertobat dan merespon Tuhan Yesus dengan respon yang benar. Paulus meresponi tindakan Tuhan Yesus dengan respon positif dari dirinya sendiri. Oke, teruskan sekarang. Latar belakang seseorang ini juga menentukan responnya terhadap Tuhan dan tindakannya. Yang ini tadi saya agak menyimpang, saudara. Mumpung saya ingat. Oke. Karakter saudara buruk, tidak apa-apa. Tapi jangan ingini dunia. Aku hanya mengingini Tuhan. Anda bisa. Tapi matamu udah buruk, materialistis. Udah melarat, materialistis. Tetap melarat juga. Masuk neraka lagi loh. Makanya orang melarat akan lebih mudah ke surga jika tidak ingin kaya. Tapi orang kaya akan sulit tidak ingin kaya karena sudah kaya. Dengan pengaruh kejiwaan susah. Tetapi bagaimanapun the final decision orang itu akan bisa menyelamatkan. Oke, latar belakang seseorang juga menentukan responnya terhadap Tuhan dan tindakannya. Saulus, seorang pecinta Yudaism yang fanatik agama Yahudi. Ia berusaha membela Allah, Elohim Yahweh, yang kita sembah juga ya. Dengar Elohim Yahweh, jangan saya pikir itu Allah lain, itulah Allahnya kita ya. Dengan segenap hati, Saulus waktu itu. Tidak segan-segan Saulus melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap sekte-sekte yang dianggap menciderai Elohim Yahweh. Pengikut Yesus dianggap sebagai komunitas yang menciderai Yahweh, sesat. Itulah sebabnya Saulus berusaha memunahkannya. Ia dengan tulus membela Allah yang diyakini sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang disembah nenek moyangnya, yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Saulus tidak munafik. Saulus memiliki integritas yang baik, tetapi dalam ketidaktahuan terhadap kebenaran. Ia tidak tahu bahwa yang dilawan adalah Yahweh sendiri. Itulah sebabnya Allah memberikan tindakan khusus kepadanya. Tidak mungkin dong Nikodemus dapat tindakan seperti Saulus. Beda keadaan. Tapi jangan lupa loh, Anda jangan berkata, tapi kan Nikodemus nggak tahu kalau dia itu Tuhan. Kalau Saulus kan digeprak, jebret, jatuh dari kudanya. Lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa Tuhan? Aku Yesus. Bohong. Kan bisa begitu. Yang benar Yahweh. Ia kan penjahat. Nekat bisa. Nikodemus berkata apa? Kalau bukan dari Allah, Tuhan tidak bisa berbuat ini. Tahu juga, tapi tidak menerima. Nah, Nikodemus yang satu ini masih mau memiliki kehormatan sebagai pemimpin agama. Kalau Saulus tidak takut menghadapi pengucilan, aniaya, kematian. Hal ini menunjukkan integritasnya. Walaupun dikucilkan. Bahkan, kalau baca Kisah Rasul, saya sudah baca berulang-ulang. Diupayakan untuk dibunuh. Sering di tempat-tempat di mana ada komunitas Yahudi, mereka mengupayakan pembunuhan. Termasuk di kota Damsyik ketika dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lucu ya, dia datang untuk membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Justru di sana dia bertobat, disambut orang-orang Kristen. Mau dibunuh orang-orang Yahudi. Diturunkan pakai keranjang dari jendela tembok kota. Tuh saudara. Nah, kalau Nikodemus, ia mengakui rabi dari Nazaret yang dicap oleh para pemimpin agama Yahudi sebagai sesat. Ia bermuka dua. Satu sisi dia mengakui engkau dari Allah, sisi lain dia masih ikut komunitas orang-orang yang menganggap Yesus ini sesat. Ia tidak bersedia menerima Yesus sebagai utusan Allah secara konsekuen, tapi juga tidak menolaknya. Ini sikap berkhianat terhadap komunitasnya sendiri. Nikodemus sosok orang yang tidak memiliki integritas. Ia mendengar langsung apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tetapi ia tidak mempercayai dengan sikap percaya yang benar. Sebenarnya kalau mau ngomong, ini benar. Tidak saya katakan di sini. Nikodemus tidak mencintai Allahnya. Kalau dia mencintai Allahnya kayak Paulus. Kalau dia tahu dari Allah, dia bela Tuhan Yesus. Betul nggak? Kau dari Allah. Kok teman-temanku bilang kamu sesat? Jadi mereka yang sesat, aku di pihak kamu deh. Enggak. Jadi jangan berkata, oh ini kalau Paulus ditentukan. Kalau Nikodemus tidak. Coba lihat konteksnya.
Tuhan memperhitungkan hal ini. Tuhan memperhitungkan hal ini. Dalam kasus Nikodemus dan Paulus, dapatlah diambil kesimpulan bahwa seseorang meresponi anugerah Tuhan tidak lepas dari latar belakangnya. Tentu latar belakang seseorang yang juga tidak lepas dari respon-responnya terhadap setiap peristiwa yang dialami. Segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya. Oke, saya mau menyimpang ini. Tidak semua orang agama lain, termasuk tokoh-tokohnya, itu jahat. Kalau mereka punya nurani yang baik, memang tidak menolak Yesus, tapi menerima kenyataan orang lain beragama dan meyakini apa yang diyakini benar. Dan dia tidak akan mengganggu. Dan saya sudah ketemu orang seperti itu, khususnya di Jawa. Teposelironya itu tinggi. Entah karena pengaruh agama Buddha Hindu dulu, sehingga tidak fanatik buta, atau karena pengaruh lain. Tetapi ada orang yang begitu lihat orang Kristen kafir. Pokoknya seneng aja nyusahin. Beda. Tuhan tidak mungkin memperlakukan sama orang-orang ini nanti. Jadi, maksud saya, Tuhan menilai perbuatan baik. Dan orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Semua ayat Alkitab dihakimi menurut perbuatannya. Amin gak? Itu saya gak ngerti kalau orang mau merubah itu mah arogannya gak kira-kira. Tapi di luar Kristus binasa Pak. Nanti dulu mereka tidak mendengar Injil satu. Yang kedua, mendengar Injil salah. Jadi dengan adanya salib ini Pak, semua dosa dunia itu dipikul. Maka yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus yang disalib berhak menghakimi. Suka-suka beliau. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ini orang baik. Boleh masuk? Terserah dong. Orang dosa yang dipikul dia. Kalau tanya apa bedanya kita? You dan aku harus seperti beliau. Nah, ini si A Pak. Ini si B Pak. Ini jahat. Ini baik. Ketika mereka mendengar Injil, itu pasti beda saudara. Cara responnya dua orang ini. Ini pasti beda. Kalaupun menolak pun beda. Yang ini, oh saya punya keyakinan. Tulus, enggak apa-apa. Nabi Isa juga baik. Yang ini, beda. Dan biasanya jahat. You lihat, jahat. Yang ini baik. Masih banyak orang baik. Kalau saya bandingkan Nikodemus dan Paulus, ini Paulus orang baik. Setia kepada Elohimnya. Nekat membela. Cuman tidak tahu kebenaran. Nah kalau model Nikodemus seandainya jadi orang Kristen, wah dia munafik, tetap munafik jadi orang Kristen, toh nggak akan selamat dia. Dia nggak mungkin sempurna, sudah jelek karakternya. Makanya saudara yang wataknya jelek itu berubahlah. Sebab Anda nggak akan bisa meresponi anugerah Tuhan yang tak terbatas untuk menyempurnakan kita. Saya tidak menghakimi siapapun, aku juga sangat jelek. Tapi dua hal yang saya dapatkan minggu-minggu ini. Yang pertama, dengan berbuat hal ini aku perlu minta ampun kan? Kalau sampai aku perlu minta ampun tidak boleh kulakukan. Dua, setiap hari janji Tuhan, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Bukan hanya dosa mencuri, berzina, berkelahi, benci, maki-maki orang, munafik, canda yang gak perlu, kata-kata yang tidak boleh diucapkan, gak usah. Ini perjuangan Pak. Watak kita pun harus baik. Ini harus diperjuangkan, berpikir baik, berucap baik. Aku pinjem ini ajaran Buddha. Kalimat ini ada di dia. Nggak salah, karena itu kalimat milik siapa saja, saudara. Kan baiknya beda. Berpikir baik, berucap baik, bertindak baik. Betul nggak? Jangan karena kita sudah mendapat anugerah. All in udah beres. Nah ini rusak. Sembrono hidup ceroboh. Makanya ya kepada saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat, pelayan-pelayan Tuhan, harus dalam segala hal sempurna. Jadi jangan, oh aku udah meresponi anugerah keselamatan, sudah selamat. Masih banyak yang harus diresponi dari tindakan Tuhan untuk menyempurnakan kita. Kalau kita udah materialistis, mati udah. Nggak mau meninggalkan munafiknya, tidak jujurnya, wah rusak udah. Nggak akan pernah jadi.
Inilah yang dimaksud jalan sempit, saudara. Jadi kita melihat di sini, tentu Tuhan yang adil tidak akan berniat menggiring seseorang kepada kebinasaan dan yang lain kepada keselamatan. Tuhan tidak berintervensi ke dalam jiwa. Ini begini Bapak Ibu, saya agak sulit menulisnya, gambarnya bisa. Ini Nikodemus, ini Saulus. Lihat saudaraku, dia punya sikap tuh loh. Kalau ini begini, mulet. Ketika mereka menerima tawaran salib, beda responnya. Nangkep? Jangan berpikir, Pak, tapi bisa begini-begini juga Tuhan yang menentukan. Ya kita jadi boneka mutlak. Enggak. Jadi sebelum mereka jadi Kristen pun jangan berpikir Tuhan tidak beracara dengan mereka. Mereka umat Allah yang tidak tahu. Tuhan pun juga beracara kepada masing-masing individu. Ya kita bayangkan ya waktu Paulus belajar di sekolah yang namanya School of Hillel ya. Gamaliel dosennya. Dia belajar, dia tekun, dia belajar. Wah, ya Elohim Yahweh ini Allah, aku bela dia. Nikodemus, Elohim Yahweh, aku bela. Tapi kehormatan, ngerti ya? Bengkok dia. Dia sudah tahu, oh yang benar ini. Kok nggak balik? Tapi begitu Paulus dengar, akulah Yesus. Ini yang benar, aku bela ini. Anda bisa ngerti maksudnya? Makanya kalau kita memberitakan Injil, orang yang bengkok begini, susah. Ketika jadi Kristen pun susah. Nikodemus kalau jadi Kristen pun juga nggak lahir baru loh. Belum tentu lahir baru dia. Makanya kalau ada orang beragama lain masuk Kristen, kenapa dia masuk? Karena jodoh, dia pindah lagi. Loh, ini fakta. Loh, waktu dia jadi Kristen sudah nyanyi di gereja-gereja. Apa kita berani berkata, dia memang ditentukan untuk selamat. Begitu pindah, oh ternyata enggak. Hah? Termasuk pendeta yang sudah jadi pendeta. Dulu waktu saya di CD, dia mengajar saya. Dia ada di satu gereja, khotbahnya bagus, wajahnya ganteng. Nah, ini yang ganteng, yang pintar pindah agama. Padahal kalau beliau khotbah, yang datang lebih banyak dari orang lain. Ini benar saya nggak karang. Karena saya di gereja itu. Kalau beliau khotbah, yang datang banyak. Itu sebenarnya hari-hari pertobatan awal saya. Saya bertobat di gereja itu. Waktu KKR, saudara. Saya masih ingat siapa yang khotbah zaman saya bertobat pertama. Pindah agama, yuk bayangkan. Pada waktu beliau ngajar, orang juga bisa berkata kalau bisa pindah lagi ke sini. Wah, kita ditentukan selamat, saudara. Karena Allah ini. Terus pindah agama. Ternyata tidak, saudara. Sekarang balik lagi, oh ternyata ditentukan juga. Jadi Tuhan tidak berintervensi dalam jiwa manusia secara mutlak dan mengendalikan secara penuh. Sehingga pilihan dan keputusan seseorang berdasarkan skenario Tuhan. Tidak demikian. Masing-masing individu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dari kehendak bebasnya. Jadi sangatlah keliru kalau seorang berpendapat bahwa Tuhan memilih Paulus dan tidak memilih Nikodemus. Wah, itu pikiran pendek, saudaraku. Amin. Sudah mengerti gambar tadi? Lihat dong Paulus. Ini Nikodemus, betul nggak? Ini Paulus. Lihat jalannya begini dia. Kalau mau bagus jalannya begini deh. Agak lempeng bagus. Yang ini kayak listrik, kayak melungker bulat, saudara. Pak jangan kejam-kejam nama Nikodemus. Loh iya, dia mengaku engkau ini dari Allah. Loh kok nggak mau ikut? Waktu Tuhan disalib, sampai di mana pembelaannya? Nggak jelas, abstrak imannya. Paulus jelas membela Yahweh. Begitu dia dengar, akulah Yesus. Oh, ternyata Tuhan toh. Wah, balik. Makanya dimusuh oleh orang Yahudi. Dia berani loh. Disingkirkan, diasingkan, bahkan mau dihukum mati. Makanya jangan Bapak Ibu pikir ini main-main ya. Karakter orang itu menentukan responnya terhadap Tuhan. Jadi saudara jangan pikir Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi miliknya orang Kristen saja. Milik semua orang, bro. Tapi kalau untuk saudara dikatakan karunia sulung roh, engkau disetting untuk sempurna. Tapi Tuhan juga berperkara dengan semua manusia. Mereka bukan kucing atau kodok. Mereka manusia yang punya
Bicara soal satu hal, bahwa iblis tidak berkuasa mutlak atas manusia, juga Tuhan. Supaya manusia bisa mengambil keputusan pilihan bebasnya, termasuk Kain. Seharusnya dia bisa menolak tawaran iblis. Henok bisa kok, Nuh bisa kok. Nah ini juga jadi bahan pemikiran yang serius. Sebenarnya iblis itu siapa sih, lalu bagaimana sih? Jangan dikarang-karang suka-suka. Jadi begini Bapak Ibu, ini A, B, C, D, E, F. Ini jalannya begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Lebih lurus sedikit dari ini. Ini akan menentukan respon terhadap anugerah. Setelah jadi Kristen pun akan beda. Orang yang lurus di pelayanan di gereja, yang ngalah, nggak mau ribut, tuh silakan. Ini yang bengkok kayak begini, biar lo jadi pendeta, tetap bengkok. Mulutnya nggak dijaga. Kalau soal duit juga, hitungan beda. Bener yang saya ngomong ini? Bener. Makanya jangan gampang membuat orang jadi masuk Kristen. Kita giring tetangga kita yang beragama Buddha, Hindu, Islam masuk Kristen. Jangan begitu, kita mengkristenkan orang. Tuhan tidak mengajar begitu. Yang Tuhan ajar jadi saksi. Saksi artinya dari kelakuan kita yang baik, kita membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu sosok manusia yang adalah anak Allah seperti aku. Itu memuaskan Tuhan. Bukan berduyun-duyun masuk gereja. Enggak. Jangan mengkristenkan orang, tapi jadi saksi. Makanya kalau sampai ada konflik dengan tetangga agama lain, wah dia mengkristenkan kita. Nah kitanya juga kadang-kadang provokatif. Udah ke Kristen aja, nggak ada keselamatan di luar Yesus. Jangan sudah berkata saya universalisme ya. Seakan-akan semua orang akan masuk surga. Nah, Tuhan telah mati di kayu salib untuk semua manusia. Kalau saudara naik gunung, dulu kita kadang-kadang kan naik gunung, camping, ketemu orang-orang desa. Polosnya setengah mati, saudara. Nggak jelas agamanya apa. Saya pernah kok ketemu begitu. Sampai doa itu, kalau nggak salah nangis saya. Waktu masih muda. Teologi saya juga nggak seperti ini, saya masih muda sekali. Saya bilang, Tuhan apakah orang seperti ini masuk neraka? Itu sedih banget saudara saya. Dia tidak tahu. Waktu itu ada suara di hati saya, enggak. Enggaknya itu apa nggak ngerti saudara. Sekarang saya baru tahu. Tuhan juga mengasihi mereka. Makanya kalau saya dimanapun berbuat baik kepada orang, Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Kalau bisa mau menunjukkan begini loh, aku anaknya Tuhan. Paling tidak dia tidak membenci Tuhan Yesus. Kalau sampai dia meludahi Tuhan Yesus gak ada ampun saudara. Tapi kalau tidak membenci, itu di pihak kamu. Artinya, biar Tuhan menghakimi mereka menurut perbuatan. Tapi kalau membenci dan melawan dia, sebaik apapun dia, biasanya nggak baik, binasa. Melawan rajanya, Tuhan Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi, raja segala raja. Emangnya mereka juga bisa selamat Pak? Enggak. Yang selamat hanya orang yang dikembalikan ke rancangan semula. Kalau mereka daging menurut perbuatan, surga atau neraka, tanya Tuhan dan tanya gua. Enak aja loh. Tadi saya ketemu orang, saya berkata gini, ada dua hal ya. Ini ada kelompok orang gitu, orang-orang rendahan lah ya. Tapi saya berbuat baik untuk mereka selama ini. Saya bilangin, bukan orang Kristen. Dua hal yang kamu harus lakukan. Satu, jangan berbuat jahat. Kamu masuk neraka. Dunia ini sudah susah. Kamu hidupnya juga susah kayak begini. Tapi masih ada langit baru, bumi baru. Jangan berbuat jahat. Yang kedua, jangan melawan Tuhan Yesus. Aku tidak membuat kamu supaya masuk Kristen. Tapi saya mau kasih tahu, dia raja. Suka nggak suka deh. Nggak usah masuk Kristen, tapi ya nggak usah, itu bukan saya melarang. Ya nggak mungkin dia akan masuk karena duit, karena beras, karena bantuan duit, kan nggak boleh. Paling tidak membenci Tuhan Yesus. Ingat, jangan berpikir Tuhan memaksa Saulus bertobat, tapi tidak memaksa Nikodemus bertobat. Tidak demikian. Dalam keadilan Tuhan, ia bertindak sesuai dengan porsi dan keadaan masing-masing individu. Saya mau ngomong ini, saudara. Ini si AB, ini ya. Ini si Abun, ini Bento, ini Cucu, ini Dento, ini Eko, ini Fitria misalnya. Atau Farah ini.
Gini loh saudara, Tuhan pun juga beracara dengan orang-orang ini. Anda lihat penguasa-penguasa dunia, bukan orang Kristen, ketika dia menzolimi orang lain, lihat akhir hidupnya. Kalau nggak dia, anak cucunya mesti digarap. Itu kan hukum kehidupan di mana Allah ikut beracara. Percaya deh, amin. Tuhan itu juga mengurus semua manusia di muka bumi. Ada kecelakaan pesawat terbang atau gempa bumi, ada bayi yang bisa hidup sementara orang mati, kok bisa? So, kira-kira siapa yang menyelamatkan orang ini? Tuhan pasti beracara, bukan orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen, Tuhan melindungi, menyelamatkan. Iya, tapi kalau orang non-Kristen, sama. Nih lihat, Tuhan juga beracara dalam hidup mereka. Karena mereka akan dihakimi menurut perbuatan. Dan kalau mereka mendengar Injil, respon mereka bisa beda. Tapi Pak, kalau yang ini Pak, ditentukan selamat, pasti terima. Kalau ini nggak ditentukan selamat. Kalau ini nggak ditentukan Pak, yang ini ditentukan Pak, biar jelek tapi ditentukan jadi baik. Kita berpikir waras ya, jangan nggak waras. Berpikir jujur, jangan tidak jujur. Orang bapaknya berantakan, nggak jujur segala macam. Sampai umur 40 tahun. Diterima Yesus dari agama lain. Bisa dalam waktu 3 bulan, 5 tahun jadi jujur? Nggak gampang. Betul nggak? Nggak gampang, saudaraku sekalian. Dia harus berubah dengan berjuang meresponi diri, betul nggak? Tapi kalau orang yang lurus, yang jujur, nggak mau ribut sama orang, yang mengalah, jadi orang Kristen, nggak kerja keras jadi baik, setuju nggak? Itu tidak bisa diubah, langsung. Nah itu pewayangan. Unsur kayak wayang, Gatot Kaca masuk kawah, Chandra di muka langsung, berubah. Mistik. Bima masuk ke dalam banyu urip, air kehidupan, lalu dapat, lalu berubah. Itu mistik. Legenda-legenda begitu itu loh. Mitos. Fakta yang dapat dilihat banyak orang-orang beragama meyakini bahwa Allah secara mistik, ajaib mengubah jiwa seseorang secara instan. Legenda, mitos, cerita ada di sini, di Mahabharata. Betul nggak? Robah begitu. Hal ini bisa dimengerti sebab dalam hampir semua agama terdapat keajaiban-keajaiban yang diyakini dilakukan oleh Allah atau dewa yang disembah. Saya percaya air jadi anggur. Tapi kalau orang jadi baik, tidak dalam sekejap. Amin. Karena air benda mati, manusia benda hidup. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Itu burung. Kalau manusia bisa macam-macam. Karena punya hati. Kalau burung dari dulu, dari dia muncul sampai dia nggak muncul lagi semua. Jangan samakan burung dengan manusia, apalagi benda. Oh Allah berkuasa, saudaraku sekalian, merubah jadi anggur. Dia merubah hatimu. Lo ngawur nggak? Halo? Tidak ada agama yang menyembah Allah yang transenden, yang diyakini transenden maksudnya tanpa hal-hal yang bersifat keajaiban dan mistis. Pemikiran mengenai pribadi ilah atau dewa yang disembah, yang bersifat misteri, sudah mengakar. Allah-Allah mereka itu misteri. Semau-maunya mau buat apa, umat mau tahu nggak tahu, pokoknya diam. Tapi Tuhan kita nggak begitu. Tuhan yang transenden, Tuhan juga yang imanen. Artinya memang dia melampaui segala akal, jelas. Tapi dalam berurusan dengan manusia, dia bertindak pada batas-batas yang dimengerti manusia. Supaya manusia atau umatnya memahami kehendak Allah dan bisa menempatkan Allah secara benar dan menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bertindak seperti teka-teki yang tidak bisa dipahami, umat berjalan dalam gelap. Ya Tuhan memilih dia selamat, tapi tidak memilih aku. Kenapa? Ya itu saja. Nggak ngerti saya. Betul nggak saudara? Kenapa Firaun dikeraskan? Kita harus tahu dong. Kenapa Yakub dipilih bukan Esau? Itu kalau Yakub Esau masih belum prinsip. Kenapa? Tidak menyangkut kekekalan. Karena menyangkut dipilihnya Israel karena bukan bangsa Jepang. Tapi kalau bisa soal keras hati, soal selamat, soal binasa, wah kita harus tahu supaya kita bisa menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang salah. Alkitab kita ini, kekristenan ini the way of life.
yang menyajikan Allah yang transenden, tapi dalam berurusan dengan manusia yang imanen. Imanen itu artinya dalam batas pikiran manusia dan akal manusia. Yang imanen, tindakan Tuhan pasti memuat kebenaran yang memberi pelajaran agar manusia yang hidup kemudian hari setelah zaman Alkitab bisa tahu kenapa Allah bertindak begitu, kenapa Allah bertindak begitu. Jangan, apa tadi, 5 tambah 5, 10. Kamu matematiskan Tuhan. Padahal Tuhan tidak sederhana seperti itu. Allah menentukan siapa yang selamat binasa, titik. Allah yang menggerakkan hati untuk bertobat atau mengeraskan hati. Buset ya. Selesai semua diimajinasi, saudaraku. Pengajaran yang menunjukkan bahwa Allah yang menentukan manusia yang selamat, siapa yang binasa, itu tidak bernafas Alkitab yang benar. Pengajaran ini tidak mendorong secara proporsional umat mencari Tuhan untuk memiliki pengenalan yang benar, di mana pengenalan tersebut sangat menentukan kualitas hidup dan relasinya dengan Tuhan, serta respon-responnya terhadap Tuhan dan tindakan-tindakannya. Hal ini sangat menentukan kualitas iman dan proses perubahan karakter yang dialami seseorang. Amin.